Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dwiriani dengan NIM F1D1222098, Prodi Teknik Pertambangan kelas D. Saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran. Pengukuran memiliki dua macam, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran sebanyak satu kali saja. Sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran secara berulang untuk mendapatkan akurasi. Dalam pengukuran tunggal dan pengukuran berulang, sangat memungkinkan adanya kesalahan. Kesalahan pengukuran sistematis diakibatkan yang pertama, keterbatasan ketelitian alat ukur. Yang kedua, kesalahan alat pengaturan atau kalibrasi alat ukur. Yang ketiga, kesalahan sudut pandang atau paralaks saat membaca alat ukur. Yang keempat, kesalahan akibat penyederhanaan nilai atau sistem. Dan yang kelima, pengukuran tunggal sehingga tidak akurat. Oleh karena itu, kesalahan relatif atau batas suatu toleransi pengukuran harus selalu dicantumkan dalam hasil pengukuran. Untuk pengukuran tunggal, nilai kesalahannya yang pertama, kesalahan mutlak. Delta X sama dengan setengah kali ketelitian. Ketelitian itu sama dengan skala terkecil. Kesalahan relatifnya yaitu KR sama dengan delta X per X. Dengan persentase kesalahan relatif, persen KR sama dengan delta X per X dikali 100%. Untuk kesalahan pengukuran berulang, yang pertama, kesalahan mutlak akan lebih kompleks dengan mencari delta X sama dengan mengurangi data pengukuran dengan rata-rata hasil pengukuran dan dibagi jumlah percobaan. Untuk kesalahan relatif, ini KR sama dengan delta X per X dengan persentase kesalahan relatif persen KR sama dengan delta X per X kali 100%. Penggunaan alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang, jangka sorong. Selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda loh. Menariknya, alat ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang tetap atas dan rahang tetap bawah. Kemudian ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang ini yang bisa digeser. Ini adalah tombol kunci. Di ujung alat ini ada tangkai, itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang harus kita perhatikan skalanya, skala jangka sorong ada dua. Yang atas adalah skala utama dan yang bawah adalah skala nonius. Alat ukur panjang mikrometer sekrup. Dibandingkan dengan jangka sorong, tingkat ketelitian mikrometer sekrup 10 kali lipat lebih tinggi. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer sekrup yang pertama ada frame atau bingkainya. Kemudian yang kedua ada poros tetap. Kemudian ada poros geser, ada pengunci, lalu ada skala utama, kemudian skala nonius. Yang ini adalah pemutar dan yang terakhir di ujung ini adalah silinder bergerigi. Contohnya mengukur kelereng. Pertama-tama pastikan membuka penguncinya dan sebelum kamu gunakan dikalibrasi sehingga pengukurannya lebih akurat. Caranya diputar sampai poros geser bertemu dengan poros tetap. Kemudian kamu pastikan skala utama menunjukkan angka 0. Nah, kalau sudah, selanjutnya kemudian memutar kembali supaya poros bergerak mundur.
Masukkan kelereng yang akan diukur dan putar kembali memutar sehingga poros putarnya menjepit kelereng. Setelah terjepit sempurna, bisa putar roda bergerigi yang di belakang sampai berbunyi klik. Kemudian tutup penguncinya. Bisa kita lihat skalanya. Pertama-tama yang harus kita ingat, ketelitian dari Micrometers Group itu 0,01 mm skala utama, dan yang ini skala non-use. Pertama-tama kita cek dulu skala utamanya 0, 1, 2, 3. Nah, garis yang di bawah ini nilainya 0,5. Kemudian kita lihat garis lurus ini. Garis lurus ini berhenti di 0,5. Jadi kita tulis ini 3,5. Kita cek garis yang panjang ini. Nah, garis yang panjang ini akan lurus pada garis skala non-use. Dapat dilihat ternyata garis lurusnya terdapat di angka 12. Jadi kita tulis 0,01 mm kali 12 didapatkan 0,12. Dan hasilnya 3,5 tadi ditambah 0,12. Jadi tebal kelereng ini 3,62 mm. Alat ukur waktu dalam perjalanan diukur dari bergerak sampai berhenti. Waktu dapat diukur dengan jam, arloji, dan stopwatch. Satuan waktu itu sama dengan second atau detik. Kalau untuk peristiwa sering terjadi cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan besar, yaitu menit, jam, hari, bulan, tahun, bahkan abad. Sedangkan untuk kejadian cepat sekali bisa menggunakan satuan milisecond atau mikrosecond. Untuk mengukur waktu, yaitu contohnya lari 1 kali putaran rumah dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch ini bisa dilihat ada 2 lingkaran. Lingkaran yang kecil itu menunjukkan menit, sedangkan lingkaran besar menunjukkan detik. Alat ukur massa dalam satuan internasional, massa diukur dalam kilogram atau sering digunakan istilah berat sama dengan massa. Massa tidak sama dengan berat. Massa ditentukan oleh materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Nah, sebaliknya, berat itu sangat bergantung pada kedudukannya di mana benda itu berada. Contohnya, seorang astronot berada di bulan, tapi beratnya hanya 1/6 dari berat di bumi, karena di bulan tidak adanya gaya gravitasi yang mempengaruhi berat astronot. Satuan massa sama dengan kilogram dan satuan berat adalah newton. Massa 1 kilogram setara dengan 1 liter air dengan 4 derajat Celcius. Alat mengukur massa ada neraca digital, neraca pegas, neraca Ohaus, 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Massa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan, sedangkan berat dengan neraca pegas. Menggunakan satuan gram dan miligram untuk massa benda yang ringan, sedangkan untuk massa benda yang berat menggunakan ton dan kuintal.